Selanjutnya kita membahas tentang typografi atau tipografi. Typografi adalah bagaimana cara kita menata teks agar mudah dibaca dan pesan dapat tersampaikan dengan baik. Ya, caranya adalah mungkin bisa mengatur warna teks, ukuran font, ya, jarak antar baris, ya, jarak antar huruf dan sebagainya. Definisi lain tentang typografi adalah seni bekerja dengan teks. Nah, kita akan lihat beberapa hal tentang typografi selanjutnya. Pertama-tama, kita perlu mengetahui bahwa font itu memiliki apa yang dinamakan dengan font family atau keluarga font. Apa itu font family? Font family adalah merujuk pada beberapa jenis font atau beberapa font yang memiliki ciri-ciri yang sama. Oke. Ada dua jenis atau keluarga font yang populer, yakni serif dan sans serif. Serif adalah font-font yang memiliki strokes, little strokes ya, seperti ini contohnya. Ini namanya strokes atau kaitan atau hiasan gitu ya di ujung-ujung huruf-huruf dari font tersebut. Itu yang dinamakan dengan serif. Biasanya serif dipakai untuk sesuatu yang serius, sesuatu yang formal, misalkan sebagai judul surat kabar, judul publikasi, ya, judul artikel, dan seterusnya. Di satu sisi yang lain, ada keluarga font yang dinamakan dengan sans serif. Sans artinya tanpa, ya, artinya tanpa serif, tanpa hiasan, tanpa atribut tambahan di ujung-ujung hurufnya. Jadi, font sans serif tidak memiliki atribut atau kaitan atau hiasan di ujung-ujung hurufnya. Penampakannya lebih clean, ya, lebih modern daripada serif fonts, sehingga ada kemudahan ketika dibaca di layar komputer atau di layar smartphone dan tablet. Biasanya font sans serif ini untuk mengekspresikan sesuatu yang modern, ya, biasanya dipakai untuk body text, ya, dan ada juga yang menggunakannya untuk menonjolkan bahwa produk atau brand yang ditampilkan itu bergaya modern dan looks clean gitu ya. Nah, beberapa jenis keluarga font yang lain itu ada script, adalah jenis keluarga font yang seperti handwritten, seperti tulisan tangan, ada black letter yang ada dekorasinya lebih kompleks gitu ya daripada sekedar serif. Ada all caps. All caps ini adalah font yang uppercase semuanya, biasanya untuk judul apa namanya judul produk atau nama toko begitu ya, yang isinya setiap hurufnya tercetak uppercase semua. Ada juga font yang kategori fancy, font yang benar-benar menonjolkan sisi artistiknya untuk masing-masing letter. Oke. Nah, ini adalah contoh eh, apa namanya penerapan font ya di berbagai produk ya, produk eh, materi materi graphic design. Nah, misalkan penggabungan font antara eh, judul atau header dengan body text ya, atau digunakan untuk menyampaikan mengkomunikasikan sesuatu, dalam hal ini adalah suatu judul event begitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Dan penggunaan masing-masing jenis keluarga family ini eh, tergantung dengan apa yang ingin kita buat, apa yang ingin kita sampaikan. Misalkan contoh yang fancy ya, ini untuk dipakai untuk sesuatu yang secara nature dekoratif, butuh artistiknya, nilai artistik di dalam kontennya. Kemudian misalkan kita pakai serif untuk apa menampilkan body text ya, seperti itu dan seterusnya. Oke, ada juga font-font yang didesain untuk ditampilkan khusus untuk teks yang jumlahnya sedikit ya, mungkin paragraf yang isinya sedikit ya. Tapi kalau ditampilkan dalam paragraf panjang,
maka akan menyebabkan kelelahan ketika dibaca. Ada jenis-jenis font yang seperti itu. Nah, kita tahu bahwa pemilihan font itu penting ya. Pemilihan font bisa bisa membantu kita menyampaikan pesan ya. Sebagai contoh, mana menurut Anda yang lebih baik ya, kiri atau kanan? Oke. Jadi ini adalah em, sebuah sebuah materi promosi tentang suatu apa ya event atau materi kuliah atau apapun ya yang berjudul Emerging Technologies. Nah, penggunaan font sebelah kiri menggunakan kerabat family fancy yang lebih artistik, lebih artful masing-masing letternya. Sedangkan yang sebelah kanan ini menggunakan all caps ya, font jenis-jenis display. Oke, di sini secara feel ketika kita lihat, maka yang sebelah kanan lebih looks profesional, looks serius daripada yang sebelah kiri ya. Jadi kesannya lebih apa namanya, lebih profesional. Ada sesuatu yang ingin secara formal disampaikan di konten yang sebelah kanan. Sehingga penting sekali kita memilih font yang tepat. Perhatikan, Bapak Ibu, ada beberapa jenis font yang sangat populer, ya, reputasinya sangat populer, dikenal banyak orang. Misalkan contoh Comic Sans, Papyrus, Curls, Joggerman, Kristen, ITC, Hobo, dan seterusnya dan seterusnya. Font ini saking populernya sampai dipakai berulang-ulang, overuse. Dan karena saking dipakai berulang-ulang, orang-orang sudah terbiasa ya, sudah hafal font ini sehingga menjadi outdated ya, menjadi jadul gitu ya. Nah, terus bagaimana kalau kita pengen pakai font yang memiliki gaya yang mirip-mirip dengan font yang ini ya? Caranya adalah kita bisa cari font baru yang memiliki tampilan dan feel yang mirip. Sebagai contoh, misalkan kalau saya kepingin pakai Comic Sans, mungkin saya bisa replace dengan font Bubble Body atau Comic Relief yang tiga font ini memiliki gaya yang sama. Oke, atau font curls kita bisa substitute dengan Spyrex atau Cherry Swash yang sekali lagi memiliki style yang mirip. Papyrus, Pakundo, Milonga memiliki gaya-gaya yang mirip. Nah, konsep selanjutnya adalah less is more. Jangan menggunakan font lebih dari dua ya dalam satu tampilan ya, maksimal dua. Nah, kenapa? Karena semakin banyak font yang dipakai membuat beban user ketika melihat dan membaca itu makin berat. Oke, biasanya ada dua font saja. Font yang pertama dipakai untuk heading ya, heading. Font yang kedua dipakai untuk body. Oke, heading adalah judul artikel, body adalah paragraf atau isi konten dari artikel atau sesuatu yang kita tampilkan. Contoh di sini font yang digunakan adalah Montserrat untuk heading, judul dan Esteban untuk body ya. Yang sebelah kanan menggunakan Droid Serif dengan kombinasi font Lato. Ini contoh yang lain penggunaan font dijaga dengan tepat ya, menggunakan satu font di sini. Kemudian ini juga merupakan kombinasi font yang berbeda lagi. Sehingga dalam satu layar kita bisa menerapkan prinsip less is more di dalam desain kita. Kita belum ngomong warna dan layout ya. Kita hanya lihat dari sisi font. Prinsip less is more juga berlaku di tipografi, yakni maksimal kita hanya pakai dua font saja dalam satu tampilan. Oke, kemudian kita bisa mengkombinasikan dua font yang berbeda untuk memunculkan gaya-gaya yang kita inginkan. Oke, kita bisa gunakan gaya yang saling komplement, maksud saya saling bertolak ya, saling bertolak belakang, opposite. Contoh kita bisa pakai font yang memiliki gaya bold dan kita combine dengan font yang memiliki gaya light, tipis ya. Dari bentuk letternya sudah satunya tebal, satunya tipis. Atau kita bisa kombinasikan antara sans serif dengan serif. Oke. Atau kombinasikan dengan font yang memiliki height yang tinggi
yang panjang ya headnya, serta head yang pendek. Atau kita juga bisa menggunakan font yang kombinasi family-nya dekoratif atau fancy dengan font yang lebih simple. Nah, ini kombinasi-kombinasi ini bisa Bapak Ibu coba untuk menyampaikan pesan dengan gaya yang beragam, dengan tentunya dengan tujuan yang kita inginkan. Oke, nah konsep visual hierarchy juga berlaku ketika kita belajar typography. Ya, konsep visual hierarchy ini mengacu pada bagaimana kita menuntun sudut pandang user, POV user, kita tuntun ke bagian yang paling penting terlebih dahulu, baru kita biarkan user melanjutkan ke bagian yang lain. Jadi sebagai contoh untuk tampilan ini, kita ingin agar mata user itu pertama-tama melihat nama orang di sini kayak nyarit daripada melihat icon di sebelah kanan ya. Jadi ini adalah secara visual hierarki urutannya inilah nomor satu, ini nomor dua, oke. Dan tentunya kelompok icon ini yang sisanya ya nomor tiga. Jadi ini adalah hierarki visual kita ketika kita melihat kita kepengen pandangan user lihat nomor satu, nomor dua, dan nomor tiga. Kalau mau dipretel lebih lanjut web designer ini saya kepengen menjadi 1,1 gitu ya. Habis ini kemudian eh, web designer habis namanya. Nah, bagaimana cara kita melakukan itu? Hanya dengan mengganti font, hanya kita bicara tentang typography, kita bisa memanfaatkan ukuran. Jadi judul Kenyarit atau judul atau nama orangnya kita besarin, kita ganti dengan font yang berbeda ya. Kemudian web designer kita juga besarin ya, kita bikin all caps. Kemudian ini kita lebih kecilin ya, kita kelompokkan dengan hanya sekedar mengubah ukuran font ya, ukuran font serta jenisnya, tebal tipisnya, kita sudah menciptakan hierarki yang baik. Oke. Nah, hierarki seringkali dipakai ketika kita menciptakan dialog atau form ya, pengisian form ya. Sebagai contoh di sini adalah salah satu pemakaian atau pembuatan dialog best practice-nya ya. Use a clear questions and options in dialogue. Jadi jika dialog itu meminta user untuk menanyakan sesuatu pada user, gunakan bahasa yang mudah dimengerti dengan pilihan jawaban yang langsung menggunakan kata kerja dari pertanyaannya. Nanti kita lihat contohnya ya. Desain dialog to yield closure ya, artinya dialog harus didesain, kita sudah bahasin sebelumnya ya. Dialog harus didesain agar ending ya, menutup ya. Jadi kasih solusi penutup begitu ya. Jadi sebagai contoh, ini adalah dialog notifikasi bahwa konfirmasi sukses. Will see you soon sehingga ada suatu action yang gunanya adalah untuk mengclose ya, mengclose dialog ini. Oke. Kemudian tentang balik lagi ke tentang pemilihan font serta ketika kita tampilkan di layar ada yang namanya leading. Leading adalah jarak atau spasi antar baris. Ya, ini dimaksud dengan leading. Hati-hati dengan penggunaan leading, kita perlu mengatur, melakukan adjustment mana angka-angka leading yang enak untuk memudahkan user untuk dibaca ya. Jadi jika leadingnya terlalu lebar atau terlalu sempit, itu akan berefek pada kemudahan untuk dibaca. Ini adalah contoh menurut material desain Android, bagaimana kita bisa menyusun, mengkonstruk sebuah dialog ya. Menurut material desain, kita bisa menempatkan title di atas, kemudian konten, kemudian dua action atau tombol actions untuk yield closure ya. Dialog harus disudahi begitu ya. Nah, ini Anda bisa lihat eh, font yang dipakai di sebisa mungkin gunakan font yang memudahkan untuk dibaca ya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi tracking. Tracking adalah jarak secara keseluruhan antar huruf atau biasa disebut character spacing ya. Dengan mengatur jarak antar huruf, maka sebuah kata bisa dimampatkan atau diekspand ya. Contoh hunter
ini jarak antar hurufnya dikecilin sehingga antar huruf akan saling berdempetan, sedangkan yang atas ini sign into your account is menggunakan jarak yang lebih loose, lebih lebar, lebih besar sehingga kesannya lebih spacious antar masing-masing letter. Kerning ini adalah jarak antar karakter yang lebih spesifik ya. Jadi bukan universal jarak masing-masing antar karakter, tetapi eh, jarak kombinasi antara karakter ini dengan karakter sebelumnya, huruf ini sebelum huruf sebelumnya. Karena ada beberapa font yang butuh ada adjustment terkait jarak masing-masing hurufnya daripada menggunakan jarak yang generik, yang general yang dipakai semuanya. Sebagai contoh, ini adalah salah satu contoh font di mana jarak antar hurufnya kita paksa sama ya, similar ya. Sehingga ada keanehan ketika dibaca ya. Contohnya A sama D ini jaraknya terlampau jauh, K sama E juga, NIN ini terlalu dempet dan seterusnya. Sehingga pengaturan kerning ini menjadi penting untuk mengatur jarak antar karakter ya, individual karakter ya, sehingga memudahkan user untuk membaca dengan baik. Oke, sekali lagi ya teman-teman, goal dari typography adalah pesan bisa tersampaikan dengan baik, mudah dibaca, huruf mudah dikenali.